Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dear Excellency, mungkin masih banyak yang ingat saat kita kecil di kampung dulu. Anggota masyarakat bersama-sama membangun rumah seseorang, membersihkan parit di kampung, melebarkan jalan desa, dan lain sebagainya. Tidak ada yang dibayar. Paling banter ada yang sediakan teh panas dan ketela rebus. Semua berdasarkan kesadaran dan keikhlasan. Bahkan praktek seperti itu rupanya dalam batas-batas tertentu masih berlaku sampai sekarang. Ingatkah ketika teman dan tetangga kita punya hajat, baik pengantenan ataupun khitanan, kita dengan sukarela membantu meringankan beban mereka dengan mengulurkan sebagian rezeki kita dengan amplop putih tertutup. Nanti pada saatnya ketika kita butuh, maka kita pun akan mendapatkan bantuan yang sama. Apa yang kita lakukan sejak dulu hingga zaman industri 4.0 ini sering disebut dengan gotong royong. Arti gampangnya adalah kita saling bantu-membantu untuk kepentingan publik maupun privat. Masyarakat komunal biasanya sangat menjunjung kebersamaan semacam itu. Kita warga negara Indonesia, orang timur, sangat menjunjung gotong royong. Guyub, rukun, gawe, santoso. Excellency, ingatkah kita akan sejarah bangsa kita? Tatkala kita melawan Belanda dan Jepang yang dulu ingin melanggengkan penjarahan mereka terhadap tanah Loh Jinawi Indonesia, ketika mereka ingin mengabadikan eksploitasi Delom Parlom, kita tidak hanya bilang no sekeras mungkin. Kita tidak hanya menolak kolaps dengan mereka, tapi kita bersama-sama bergandeng tangan, saling bantu, berat sama dipikul, dan ringan sama dijinjing, bergerilya mengangkat senjata dengan benda apapun yang kita punya. Kebersamaan dan gotong royong itu benar-benar berbuah manis, yakni sebuah kemerdekaan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Sayangnya Excellency, kosakata gotong royong mulai menguap dalam beberapa waktu terakhir seiring dengan kehidupan individu yang ditandai dengan hubungan online, jauh tapi dekat, dan aneka kesibukan modern yang menyita waktu kita. Bahkan di kota-kota besar sudah sangat jarang ada gotong royong membantu pembangunan rumah tetangga. Semua diberikan kepada pemborong atau tukang dengan bayaran yang terukur. Tapi ternyata hidup ini seperti sebuah roda saja, berputar dan kembali lagi ke posisi semula. Musisi Amerika Serikat kelahiran Meksiko, Santana, bertanya dalam lagunya, "Who says history doesn't repeat itself?" Siapa bilang bahwa sejarah tidak mengulang dirinya sendiri? Ada juga filosof yang bilang, "Histoire se répète toujours deux fois." Sejarah selalu berulang dua kali. Excellency, mungkin saat ini adalah waktunya untuk kembali membuka lembaran-lembaran lama
tentang gotong royong untuk kita implementasikan dalam kehidupan industri 4.0 yang sedang dilanda COVID-19. Konsep-konsep jadul tentang membantu tetangga, teman, dan lainnya sudah layaknya untuk kita terapkan lagi. Bukan hanya untuk bangsa Indonesia saja, tapi juga bagi seluruh bangsa di dunia yang ingin sehat dan menendang jauh-jauh COVID-19. Di Korea Selatan, gotong royong dikenal dengan sebutan Saemaul Undong. Suka-suka hati, tidak peduli terhadap orang lain, enak sendiri, bahagia sementara orang lain susah, adalah hal-hal yang tidak bisa berlaku di zaman maraknya corona. Benar-benar tidak bisa diterapkan, sebab manakala kita cuek terhadap lingkungan, maka resikonya kita akan tertular dan akhirnya kita pun jadi sengsara. Tuhan sekali lagi membuka kesempatan bagi hamba-Nya untuk kembali saling bahu-membahu, tolong-menolong seperti waktu kita kecil, seperti ketika kita melawan penjajah dulu. Marilah Excellency, kita tengok sekitar kita. Begitu banyak pihak yang terdampak dari merajalelanya virus jahat ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, tidak mampu beli hand sanitizer, tidak punya masker, kekurangan vitamin, hingga tak bisa makan sehari 3 kali. Sementara pemerintah pusat dan daerah sedang bekerja keras untuk menanggulangi situasi dengan berbagai insentif, kita sebagai masyarakat juga harus saling bahu-membahu, alias gotong royong. Membangun empati apa yang dibutuhkan tetangga terdekat kita. Apa yang lebih dari kita, yuk bagikan sebagian kepada mereka. Sediakan sabun dan air keran di depan rumah agar tiap orang yang lewat mudah cuci tangan. Tetaplah menggunakan ojol untuk antar makanan agar mereka juga punya pendapatan, agar pedagang tetap menjalankan bisnisnya. Usahakan tidak mem-PHK bibi kita di rumah. Nolkan kas masjid, musola, gereja, dan wihara untuk kebutuhan umat. Dan masih banyak lagi lainnya. Tolong hitung-hitungan bisnis lupakan sementara. Kedepankan gotong royong dengan bumbu keikhlasan dan kebersamaan. Dear Excellency, seperti zaman merebut kemerdekaan dulu, seperti masa kecil dulu, kita banyak aksi, bukan banyak diskusi. Cukup bertanya lewat nurani, bukan saling menyalahi. Mari kembali ke ketimuran dan jiwa komunal kita untuk saling tolong-menolong. Hanya dengan gotong royong, kita akan bisa berhasil merdeka dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.